seperti manusia pada umumnya, aku pasti berpikir, kok aktris itu bisa main film action, padahal kayaknya aku lebih fit deh daripada dia. Kok aktris itu dapat kesempatan, tapi aku enggak ya? Pertanyaan-pertanyaan itu ada, dan kadang-kadang tentu itu membuat aku merasa kecil dan merasa nggak dihargai oleh industri. Gimana caranya seorang Cinta Laura itu tetap grounded? Yeah. Karena kan udah hampir 20 tahun di dunia entertainment. Yeah. Gimana dalam tanda kutip bisa tetap membumi seperti itu? Aku bersyukur karena orang tua aku nggak pernah memanjakan aku, bahkan saat aku pertama merasakan kesuksesan ya. Jadi mungkin kalau dibandingkan anak-anak lain yang tumbuh besar dalam lingkungan yang mirip dengan aku, mereka tetap membuat aku tahu apa artinya uang, menyadari bahwa kerja keras itu penting, dan tentunya nggak ada yang aku bisa dapatkan secara mudah. Tapi kalau ngelihat perjalanan hidup aku, kenapa aku bisa stay grounded, karena aku sadar selalu ada orang di atas kita yang lebih hebat, lebih sukses, lebih kaya, lebih pinter, lebih cantik, lebih segala-galanya. Tentu ada kala manusia di mana saat kita merasakan kesuksesan, kita ngerasa seperti kita on top of the world. Bahkan aku melihat kasus-kasus di sekitar aku di mana ya mereka hampir merasa seperti dewa dan dewi gitu. Dan ya udah, itu hak mereka, kita nggak boleh menghakimi. Tapi bahayanya kalau kita melihat diri kita sebagai seseorang yang di atas atau paling atas, saat kita melalui sebuah rintangan atau kegagalan atau bahkan jatuh dalam karir kita, kita akan merasa seperti kita nggak punya nilai sebagai manusia. Dan saat kita mencantumkan nilai kita kepada kesuksesan yang kita miliki, kita nggak akan pernah bahagia dan nggak akan pernah ngerasa cukup. That's why orang kan suka bilang kadang-kadang sesukses apapun kita, sekaya apapun kita, itu tidak menjanjikan kebahagiaan. Karena saat kita ngerasain satu kesuksesan, kita pengen lebih. Saat kita dapat uang, kita ingin lebih. Saat kita dipuji, kita ingin lebih. And that's very dangerous. Dan karena aku menyadari walaupun aku udah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk punya karir selama ini, mungkin ini gak akan bertahan selamanya. Disitulah aku bersyukur. Disitu aku memaknai semua yang udah aku lalui. Mau itu saat aku ada di posisi atas atau di bawah. Dan di situ juga itu membuat aku memiliki humility untuk selalu mau belajar, untuk menyadari aku harus selalu berusaha mengembangkan diri aku, skill set aku, dan juga menghargai orang lain, mau mereka udah di atas aku atau di bawah aku. Karena you never know, anything can happen in life. So be kind to everyone, hargailah semua orang, dan sadarilah bahwa ini semua bisa hilang besok. So enjoy it while you have it, dan teruslah berproses dan miliki growth mindset agar bisa memaintain ini semua. Gitu. Kalau orang lihat kan Kak Cinta Laura ini udah sesukses itu. Waduh, I hope so, thank you. Udah sesukses itu, tapi ada gak sih momen-momen Kak Cinta tuh merasa bahwa kenyataannya tuh gak sesukses itu dan pengen ada di level yang lebih lagi seperti tadi. Of course, I'm going through that phase right now, dan sering banget aku melalui fase ini di mana aku ngerasa loh kok aku masih belum ini ya, kok orang itu bisa aku belum ya. Contoh kecilnya apa sih Kak? Oke, contoh kecil, mungkin masyarakat tahu aku orangnya cukup fit ya. Yeah. Aku olahraga, aku memaintain otot-otot tubuh aku. Ya kalau ditanya stamina, orang tahulah stamina aku solid. Tapi aku belum pernah main film, bukan series ya, series sudah pernah kemarin. Aku belum pernah main film action. Ya kan? Kalau dipikir-pikir aku belum pernah main film action. Ya seperti manusia pada umumnya, aku pasti berpikir kok aktris itu bisa main film action, padahal kayaknya aku lebih fit deh daripada dia. Kok aktris itu dapat kesempatan, tapi aku enggak ya? Pertanyaan-pertanyaan itu ada, dan kadang-kadang tentu itu membuat aku merasa kecil dan merasa nggak dihargai oleh industri. Tapi untungnya aku tipe orang yang nggak gampang terbawa emosi dan logika selalu masuk untuk menyelamatkan aku.
Oke. Dan saat logika masuk untuk nyelamatin aku menyadari satu, mungkin memang belum waktu aku. Dua, mungkin karakter yang digambarkan memang nggak sesuai dengan diri aku. Dan ketiga, itu menjadi motivasi untuk aku terus berlatih koreografi action, terus berlatih acting, dan terus berusaha membuka jalan buat diri aku sendiri dengan bertemu orang-orang yang tepat untuk mudah-mudahan suatu hari mendapatkan kesempatan itu. So, bukannya malah jadi ingin give up, tapi lebih, oke, mungkin aku memang belum di sana, let me keep trying. Gitu. Lebih bersyukur kayak gitu Kak berarti. Lebih bersyukur dan mencoba untuk mungkin suatu saat bisa ada di situ. Ya, aku nggak give up karena aku yakin pasti bisa, cuman belum waktunya aja. Gitu. Cuma belum waktunya. Iya. Luar biasa, Cinta Laura. Kak Cinta, aku juga mau tanya, selama 20 tahun, ya kalau ngomongin ini pasti ada masanya sih. Kak Cinta Laura pernah gak sih ngerasa burnout dan gimana cara ngatasinnya? Aduh, burnout adalah suatu hal yang sering banget terjadi ya. Apalagi aku tipe orang yang nggak tahu kapan berhenti. Aku tuh pernah punya masa-masa, apalagi tahun 2022 sampai 2024, di mana kadang-kadang aku 3 bulan penuh nggak libur sama sekali. Dan ini bukan hiperbola ya, bukan berarti Sabtu Minggu libur, nggak. Bener-bener 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan itu kerja nonstop. Aku tahu rasanya itu. Oke. Karena ya itu, karena merasa kurang, aku merasa aku harus kerja seperti robot agar bisa merasa lebih. Tapi akhirnya aku menyadari saat kita nggak memberikan diri kita ruang untuk beristirahat, kreativitas kita terhambat, kesabaran kita juga berkurang, dan kita nggak punya space untuk berinovasi karena otak kita terlalu penuh dengan segala kewajiban yang kita miliki. Gitu. Jadi kalau ditanya burnout sering banget, setahun beberapa kali, setiap tahun beberapa kali pasti. Tapi aku juga menyadari hidup nggak akan pernah lebih mudah. Jangan berekspektasi bahwa hidup akan lebih mudah. Bahkan saat kita suatu hari nanti mencapai tingkat kekayaan yang kita inginkan, ketenaran yang kita inginkan, hidup nggak akan pernah jadi lebih gampang. Jadi dengan kesadaran itu aku berusaha menikmati aja segala ups and downs yang aku rasakan. Karena saat hidup nggak enak, itu pasti ada maksudnya, pasti ada sumber pembelajarannya. Saat hidup lagi enak, syukurilah karena itu nggak akan bertahan untuk selamanya. Dan itulah hidup, nothing's permanent. Semuanya temporary. Dan saat kita menyadari hidup, segala sensasi, segala pengalaman dalam hidup itu hanya sementara, disitulah kita didorong untuk bisa mensyukuri dan memaknai semuanya. Tapi how to manage pada saat terjadinya burnout itu? Apakah menarik diri terlebih dahulu dari aktivitas-aktivitas atau gimana sih? Kalau sekarang salah satu metode yang berusaha aku aplikasikan adalah minimal dalam seminggu 1 hari libur harus ada. Oke. Itu intervensi yang basic ya, minimal seminggu sekali harus ada libur. Kedua, saking ingin produktifnya, aku sempat bahkan meninggalkan olahraga. Orang tahu aku mungkin olahraga 3-4 kali seminggu. Sempat aku setahun penuh nggak olahraga sama sekali. Oke. Dan itu berdampak kepada mental aku, karena kan olahraga bukan hanya biar keren ya, olahraga itu untuk menjaga stabilitas emosional dan mental kita gitu. Jadi untuk aku sekarang, tim aku tahu bahwa hey, pokoknya minimal 2-3 kali dalam seminggu di pagi hari, tolong jangan isi apapun sampai setelah jam 9 pagi, karena aku butuh waktu di pagi hari untuk berolahraga. Karena itu membantu aku menjadi public figure yang lebih baik, teman yang lebih baik, anak yang lebih baik, dan lain sebagainya. Learn something new, pelajarilah sesuatu yang baru gitu. Karena saat kita suntuk, saat kita burn out, kita hanya bisa fokus kepada hal-hal negatif dalam hidup kita. Oh, kenapa aku nggak cukup cantik, kenapa aku nggak cukup pinter, kenapa aku nggak cukup terkenal, kenapa aku nggak cukup bla 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 bla. Dan kalau kita hanya fokus kepada loop negatif dalam otak kita, hidup kita akan semakin menurun juga kualitasnya gitu. Karena kita mengiyakan segala pikiran negatif yang kita punya terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau aku sekarang udah juga mulai kembali lagi membaca buku secara rutin, jadi otak aku nggak punya waktu untuk fokus kepada hal-hal yang negatif. Jadi setiap malam sebelum tidur aku alokasikan setengah jam minimal untuk membaca. Kalau pagi hari ada waktu juga sama. Karena melalui membaca kan kita belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan scrolling. Scrolling itu akan membuat kita semakin depresi. Karena scrolling itu membuat kita membandingkan diri kita sama orang lain.
Dan ya meditasi, kayak aku bilang meditasi nggak usah lama-lama, 5-10 menit cukup kok. Mau itu meditasi pernafasan, mau itu meditasi dengan memikirkan hal-hal yang kita syukuri, meditasi dengan memikirkan orang-orang yang kita sayang. Whatever your way is, itu adalah rutin-rutin yang bisa mengenhance hidup kita walaupun terdengar sangat-sangat simple.